Apakah ada kaitannya sama kesehatan? Ada. Karena bicara feng shui, kita bisa bicara qi. Qi itu kalau bahasa kerennya sekarang, the force is with you. Star Wars. Ini mungkin Bapak dan Ibu pada nggak nonton Star Wars mungkin. Oh iya, beda generasi mungkin. Saya juga nggak nonton kok Pak. Jadi energi itu ditelaah, bagusnya bagaimana. Feng shui yang jelek, energinya pasti stagnan. Stagnan itu nggak bergerak. Kita bayangkan kalau kita tinggal di satu tempat, ukurannya besar, rumah besar anggaplah 20 kali 20, tapi barang semua. Mau lewat harus begini-begini, gini. Kira-kira apakah feng shui-nya bagus? Nggak akan bagus. Ya. Jadi bukan masalah nanti jendela di mana, pintu di mana, apa semua segala macam. Bukan soal posisi pintunya, bukan. Kalau saya taruh pintu di sini, ya, matahari masuk atau enggak? Kalau saya taruh jendela di posisi yang matahari nggak pernah masuk, terus saya taruh ranjang di situ, akan lembab nggak ruangan itu? Lembab. Terus orangnya sakit-sakitan nggak di situ? Sakit. Itu feng shui yang jelek. Ya. Jadi kaitan kesehatan orang dengan feng shui, betul Pak, kaitannya ada. Korelasinya kuat nggak? Kuat. Itu. Tapi feng shui jangan diartikan tahayul lagi, kita harus pelajari. Ya. Jadi kita gabungkan antara pengetahuan kebijakan tradisional, ya, ancient wisdom ini kita artikan ke dunia modern sekarang. Karena feng shui yang benar itu tidak akan mungkin bertentangan dengan arsitektural. Saya nggak bilang arsitektural yang nyeleneh-nyeleneh ya. Karena banyak orang bikin bangunan segitu nyelenehnya supaya keren. Bisa secara feng shui jelek. Tapi kalau dia paham, arsitek yang beneran paham, dia akan bisa menyusun rumah yang bagus, itu otomatis feng shui-nya pasti bagus. Kurang lebih begitu. Lokasi juga menentukan. Saya ambil contoh. Kalau misalkan ada kebetulan lokasi rumahnya itu di belakangnya itu ada sungai. Ya. Kalau terlalu dekat sama bantaran sungai, pasti nggak bagus. Kenapa? Ya kan banyak hewan-hewan sungai yang masuk. Kan lembab. Kalau sungainya jalan, kalau sungainya nggak mengalir. Makanya harus ada jarak. Minimal 10 sampai 15 meter. Misalnya dari bantaran sungai. Sederhananya gitu. Nanti kalau saya bahas feng shui lagi bisa 2-3 hari, Pak. Dibikin kelas khusus. Oke, kira-kira menjawab, Pak? Oke, kita masuk ke sesi terakhir. Ini mungkin dari panitia bisa tambah waktu ya. Sesi berikutnya adalah tadi kan ada Pak Wijaya janji untuk menghitungkan 2 orang patsenya dari 2 peserta ya. Tapi karena kita waktunya terbatas, kita coba 1 dulu aja yang kita hitung sebentar. Harap sabar sebentar, ini lagi dihitungkan. Nanti setelah keluar hasilnya akan dijelaskan ya. Untuk nama pesertanya kita anonim saja. Ini kelahirannya ini ya, yang pertama 4 Januari ini ya gue. Oke. 4 Januari 1956. Jamnya antara jam 9 sampai jam 11 pagi. Pertanyaannya adalah unsur apa? Rumahnya harus hadap mana? Dan pekerjaannya unsur apa? Wah, ini lebih ke arah feng shui juga nih jadinya. Oke, ini mohon maaf saya di balik laptop ya. Karena ini dikoneksi langsung. Jadi kalau misalnya mau bilang elemennya saya itu apa, gitu ya. Nah, yang kita lihat elemen apa itu adalah yang di Daymaster. Jadi kita bisa lihat di sini kelahiran 4 Januari 1956 antara jam 9 sampai jam 11. Daymasternya itu Keng Metal. Jadi dia logam besar.
Oke. Nah. Terus yang mau ditanyakan itu tadi Unsur apa? unsur apa? Berarti sudah saya jawab ya, unsurnya logam. Jadi kalau ada yang bilang unsurnya kayu, dilihatnya itu mungkin yang bilang itu mungkin ngelihatnya unsur dari tahunnya. Ya. Nah, dari tahun ini kenapa misalnya kalau ada yang udah tahu teorinya, ya. Saya bagi sedikit rahasianya itu. Untuk 6 elemennya itu being fire atau api. Terus kenapa ini bisa jadi kayu? Karena tadi belum 4 Februari. Jadi secara penanggalan Cina ini belum perpindahan tahun. Makanya masih elemennya itu adalah kambing, sionya. Gitu. Terus kalau rumah harus hadap mana? Nah, kalau seperti ini pertanyaan-pertanyaan feng shui. Sedikit di luar ini. Tapi kalau saya bisa kasih jawaban begini. Feng shui itu biasanya bicara kita lihat dari tahun ya. Jadi kalau misalnya di sini saya cuma bisa kasih saran umum itu begini. Yang baik untuk unsur kayu dan tanah itu pasti mendukung. Carilah yang seperti itu. Bocoran aja, timur itu kayu. Terus pekerjaan harus unsur apa? Kita lihat lagi, ini adalah elemen logam besar, berarti elemennya logam, berarti pekerjaan yang berkaitan sama logam. Unsur-unsur yang membesarkan logam, apa tadi? Membesarkan logam apa? Yang menghasilkan logam, tanah. Jadi yang kaitannya sama dengan tanah dan logam. Properti contohnya bisa jadi cocok. Ya. Karena itu bicara tanah. Kalau logam bicara apa? Logam itu sebenarnya bicara finance. Ya. Jadi gini. Jangan tolong diartikan kalau bicara finance kepikirnya karena logam itu uang ya. Uang kepeng. Karena ada yang menjelaskan begitu. Kepingan logam itu dianggapnya uang, jadi kaitannya dengan itu bukan. Beliau ini logam besar itu punya sifat seperti pedang atau kampak. Jadi kalau iya ya iya, salah ya salah, benar ya benar. Nggak ada tengah-tengah. Oke? Itu pengambilan keputusan seperti itu penting sekali dalam keuangan. Itu sebabnya kalau orang-orang logam besar itu bagus untuk di keuangan. Pengambilan keputusannya bisa timbang siapa benar siapa salah, mana yang benar mana yang salah itu bisa lebih tepat. Ya, kurang lebih begitu Ibu. Oke? Mau ada yang berikutnya lagi? Ya, semoga menjawab ya Bapak yang tadi sudah nulis. Ini kebetulan masih ada waktu sekitar 15 menit. Pertanyaan berikutnya. Ini tadi yang menulis perempuan ya. 6 Oktober. Kok yang jawab iya banyak ya? Udah tahu ya siapa ini semua hitungannya. 6 Oktober 1971 jam 22.00, jam 10 malam. Ya, jam 10 malam Pak, pukul 22.00 ya, waktu Indonesia Barat. Betul ya? Oh iya, saya jadi bertanya-tanya, waktu Indonesia Barat, Indonesia Timur, dan Wita itu berpengaruh nggak ya Pak? Ya? Oh, pakai waktu setempat, oke. Oke, 1971, 6 Oktober 1971 jam 10. Buat yang mengajukan pertanyaan ini betul nggak tanggalnya? Ya. Oke, perempuan. Pertanyaannya tapi belum ada ya ini. Oke, saya baca secara umum aja ya. Nah, ini contoh orang yang kita lihat dulu secara sekilas harusnya sehat. Tadi saya udah ngomong, Jawud itu adalah ciri-ciri orang yang umurnya panjang. Itu. Bisa dilihat day masternya itu Jawud atau pohon. Nah, bagusnya lagi pohon ini apa? Pohon ini dapat air.
pas di bawahnya itu z. Ya, jadi ada air yang menjaga si pohon. Nah, cuman yang ada kurangnya elemen tanahnya. Nah ini, elemen tanahnya agak kurang. Kalau elemen tanah agak kurang, kita sudah mulai melihat ada kecenderungan, berarti chartnya ada yang kurang imbang. Berarti punya masalah mungkin dengan pencernaan atau mudah terganggu pencernaannya. Kalau orang sebelah makan soto nggak apa-apa, dia makan soto besoknya bisa langsung mencret-mencret. Nah, sederhananya misalkan begitu. Terus di sini juga yang mau saya soroti, kalau ada yang lihat, ya, itu ada 2 unsur babi, ada jam babi dan tahun babi. Itu kalau di chart, di referensi bisa dicek, itu namanya self punishment. Self punishment. Self punishment itu berarti antara elemen babi dengan elemen babi. Kalau untuk kepribadian mungkin bisa jadi sempat banyak pertentangan di diri sendiri. Oke, ini di sini elemennya ada di jam babi dan ada juga tahun babi. Nah, ada 2 unsur babi. Self punishment itu salah satunya adalah ada 2 unsur babi atau lebih dalam satu chart. Gitu. Jadi di sini nanti juga bisa ada sedikit permasalahan dengan kepala. Biasanya pusing. Sama sedikit-sedikit masalah otot tapi agak ringan lah. Enggak sampai bagaimana. Dan otot-ototnya itu bukan otot-otot mayor ya. Bukan kita bicara otot mayor itu kan otot dada. Ini lebih ke arah apa? Tangan, kaki. Kadang-kadang kepentok. Gitu. Harus agak hati-hati jalan ya. Kenapa bicara begitu begini? Ini bukan tahayul. Tadi saya bicara, kenapa hati-hati sama kepentok. Sin metal, salah satu perlambangan adalah bicara otak kecil. Oke? Nah, otak kecil itu menjaga apa? Keseimbangan dan balance. Nah, di sini kita lihat tadi di bawahnya unsur babinya kan ada self punishment. Nah, self punishment ini mengakibatkan apa? Unsur otak kepala kecilnya, koordinasinya kurang baik menyebabkan terganggunya otot-otot kecil, kaki atau tangan. Makanya saya bilang hati-hati kepentok. Kita semua yang hadir bisa lihat, saya ulang sekali lagi, pace bukan mistis, bukan mitologi, itu ilmu. Membantu kita mendiagnosa. Saya nggak kenal orang ini, saya nggak tahu mau membuktikannya gimana bahwa ini nggak disetting. Mungkin bisa ditanya sendiri kepada bersangkutan. Tapi apakah gambaran saya nggak tepatnya, coba tanya juga sama yang bersangkutan. Ya, itu cuma membantu kita mengenali diri kita sendiri. Dan pace itu sebenarnya luas, nggak cuma bicara kesehatan. Bicara tadi misalkan pekerjaannya apa, karirnya apa. Saya lebih baik menangani anak saya, apakah saya harus arahkan dia ke arah mana. Nah, saya sering kasih masukan, coba untuk anak juga dibaca pacenya. Supaya apa? Supaya anaknya nggak frustasi. Ya, kan kita mengenali bakat orang-orang tuh beda-beda loh. Kalau saya lihat anaknya geng metal, saya udah bilang dari awal jangan pernah dimanja. Jangan, potensinya habis. Kasih keras. Masih kecil kasih urusan-urusan keras. Kerasnya maksudnya apa? Nimbang. Nih loh, saya kasih kamu pizza, saya kasih kamu permen. Cuma boleh pilih satu. Dilatih itu. Jadi pace itu bisa masuk kemana-mana. Selama yang mengarahkannya benar. Gitu ya. Jadi jangan lagi ada bahasa-bahasa nanti pulang saya harus beli barang apa, taruh di mana, pakai apa, warna apa. Itu tahayul.
pertanyaan? Aktivasi. Oh. Aktivasi maksudnya secara feng shui atau gimana ini? Oke. Nah, pertanyaannya ini sebenarnya singkat tapi dalam ya. Kalau kita bicara aktivasi. Pertanyaan saya pertama pasti yang mau diaktifasi apa? Potensi atau kita mengaktifasi sesuatu yang mencegah sifatnya bala. Ya. Saya ambil yang pertama dulu. Karena biasa kita bicara pasti mau bicara potensi. Nah, yang kita harus kenali adalah pertama D-master, logam. Maksudnya elemennya. Ya. Dengan kita mengenali elemen kita apa, aktivasi itu apa, kita pilih elemen-elemen yang menghidupkan. Itu umum dulu. Ya, karena nanti kalau sudah beneran masuk ke analisa dilihat lagi, jangan sampai elemen diri kita pun berlebih, itu bisa jadi masalah. Contoh tadi Stephen Hawking, nggak boleh kita perkuat elemen tanahnya, malah harus di counter elemen dirinya, ya. Tapi secara umum kita anggap yang memperkuat diri kita sendiri. Kayak contoh logam, ya. Logam itu dibentuknya dengan apa? Tadi saya bilang api. Mengaktifasi logam dengan apa? Dengan api. Api itu sifatnya apa? Nah, itu yang harus dikenalin. Contoh, misalnya saya ambil contoh. Api itu berkaitan dengan penjualan, sales. Jangan dilihat penjualannya ya, tolong. Kita harus mengerti apa di balik sales. Keberanian. Sales, orang salesman yang baik, dia berani, dia nggak kenal orang. Pak, selamat pagi hari ini, indah ya. Tapi Bapak kalau nggak punya payung nanti hujan bagaimana? Bapak harus beli payung dari saya. Itu makanya salesman itu kaitannya dengan apa? Api. Bukan menjualnya, keberanian. Esensi itu yang harus jelas. Ya. Terus apa lagi yang kira-kira mau? Mungkin ada yang sebutin elemennya biar saya bantu. Cukup. Ini sepertinya dari panitia mengatakan waktunya udah cukup ini. Oh iya. Maaf Ibu, ini kalau kasih satu lagi nanti yang lain nanya terus ya. Kita harus komitmen semua. Nanti kalau selanjutnya bisa ditanyakan langsung, monggo di nomornya di share mungkin. Di kartu nama aja ya. Oh, di kartu namanya gimana? Udah. Oh, ini ada kartu namanya. Kalau mau nanti bisa diambil di depan sini ya. Nanti bisa langsung dengan Pak Wijaya ya. Nanti Ibu sabar, ya. Nanti setelah selesai baru bisa diambil ya. Sekarang untuk saat ini saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk antusiasmenya. Terima kasih kepada Perkestrati dan PKNI Jawa Timur atas kesempatan yang diberikan dan terima kasih kepada Pak Wijaya. Ya, sama-sama. Semoga acara hari ini bermanfaat. Saya kembalikan kepada Bu Kety. Terima kasih Bapak Wijaya, terima kasih Ibu Wijayani. Semoga seminar hari ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai jumpa di lain kesempatan.